Ya, ketemu lagi dengan saya Prabu Revolusi di Konspirasi Prabu. Di edisi yang terbaru, saya mau ngajak ngobrol kalian semua pemirsa di rumah di seluruh Indonesia dengan salah seorang tokoh yang cukup kuat ya image-nya dalam membangun usaha kreatif, kemudian juga UMKM. Kemajuan teknologi di era digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan apapun yang diinginkan hanya dalam satu genggaman. Tak terkecuali dengan pelaku usaha UMKM. Mau tidak mau harus beradaptasi dengan melakukan digitalisasi bisnis. Melihat potensi UMKM yang menyumbang sekitar 61% terhadap PDB negara, maka besar kemungkinan sumbangsi sektor ini terhadap PDB mampu mengalami peningkatan yang signifikan ketika transaksi jual beli produk dilakukan di pasar digital yang tak terbatas pada ruang dan waktu. Ditambah lagi perilaku masyarakat semenjak pandemi COVID-19 melanda sudah berubah menjadi jauh lebih digital. Pembatasan interaksi tatap muka mendorong penggunaan e-commerce dan belanja secara online menjadi lebih masif. Namun sebesar apapun potensinya, digitalisasi UMKM masih menghadapi sejumlah persoalan di akar rumput. Dari literasi digital yang belum merata, kapasitas produksi yang rendah, hingga masalah permodalan. Lalu bagaimana pihak Kementerian Koperasi dan UKM mengatasi sederet kendala UMKM memasuki pasar digital? Menatap masa depan UMKM bersama Prabu Revolusi dalam Konspirasi Prabu. Dan tokoh ini adalah sahabat saya sendiri, Bapak Vicky Satari. Bapak Vicky Satari. Prabu, luar biasa Bapak Prabu. Terima kasih. Jadi Vicky Satari ini adalah staf sus dari Kemenkop UKM ya. Betul, Menkop UKM. Menkop UKM. Salah satu orang penting lah ya di kementerian. Di Kementerian UKM, Pak. Di Kementerian UKM. Tapi kan tetap aja di kementerian. Insya Allah. Tapi yang sebetulnya juga harus diketahui bahwa banyak orang ya yang mengenal sosok Vicky Satari ini. Itu bagus. Itu bagus Vicky Satari ini sebetulnya orang yang sudah malang melintang di dunia UMKM ya. Udah lama ya. Dia Vicky, ya? jadi pelaku sih. Berapa lama tuh? Dari tahun semenjak saya lihat spanduknya di Bandung gitu. Sebenarnya kalau bisnis Kang Prabu udah dari SD SMP pernah nyobain bisnis memulai ternyata. Tapi nggak berhasil bisnis. Berhasil tapi masih dengan metodologi yang lama. Okay. Barter. Dimulai barter. Jadi barter kalau misalnya teman mau jajan ya kita kasih barang dagangan kita tapi dijajanin di traktir di kantin waktu SD karena dulu bapak itu kerja di industri pesawat terbang, paling murah bawa oleh-olehnya itu poster atau stiker di misalnya Aero Expo gitu, poster-poster pesawat, gambarnya sama satu banyak poster gitu kan, daripada punya satu tapi gambarnya sama kan gitu, punya banyak tapi gambarnya sama, mendingan dijual. Awalnya dari situ. Otak dagangnya udah dari kecil. Mulai ternyata karena memang berlebih lah ya, ada yang berlebih ya, kita kan nggak suka yang berlebih. Prabu sebetulnya harus ya jiwanya UMKM tetap gitu, betul. Dari kecil udah UMKM ya. Jadi kona'ah disebutnya. Kona'ah itu berkecukupan Pak Prabu. Berkecukupan. Saya belajar istilah baru dari Bapak Vicky ini, kona'ah. Iya betul, katanya kalau kona'ah itu levelnya sama dengan raja dunia kan Prabu. Dengan raja dunia. Raja dunia. Jadi kalau misalnya uang 10 juta buat orang mungkin sedikit, buat kita wah cukup kan gitu kan, berkecukupan. 1 miliar oh cukup gitu kan. Alhamdulillah. Kalau gitu nanti honornya pas-pasan aja. Biar kona'ah soalnya cukup ya. Tapi nanti MNC juga gak enak kalau ke MNC kalau misalnya honornya pas-pasan. Iya betul. Terus di Bandung dulu kan sebenarnya juga dikenal sebagai salah satu ini ya yang menginisiasi FO dan distro. Saya juga orang Bandung juga kan. Betul. Kang Vicky juga tahu dan pemirsa juga di rumah tahu juga. Di Bandung dulu dikenal dengan distro ya. Ada banyak sekali outlet baju dan macam-macam. Dan baru tahu bahwa yang menginisiasi salah satunya adalah Kang Vicky gitu kan. Ceritanya gimana tuh Kang? Jadi dulu waktu kuliah tadi ya, dari mulai SD mulai itu dagang-dagang usaha. Waktu kuliah sebetulnya punya cita-cita punya uang sendiri kan. Kenapa? Sebetulnya bukan karena nggak berkecukupan. Alhamdulillah walaupun orang tua guru ya dua-duanya, untuk nyekolahin anak sih bisa mampu. Cuman untuk kelihatan keren. Jadi cari motif yang sebetulnya biar gaya kan gitu ya, gaya punya uang sendiri kan gitu, karena kita tahu kalau beradu dengan teman-teman yang lain yang lebih beruntung, wah mobilnya lebih keren, motornya lebih keren, bajunya lebih keren, sedangkan kita kan pas-pasan lah gitu. Jadi cari angle yang keren itu
punya dagangan sendiri, dari mulai bikin warnet, bikin jualan susu kemasan sampai clothing, karena banyak lah dari si komunitas. Nah itu sebetulnya kenapa juga brand saya namanya Airplane System tahun 98. Oh, ada hubungannya sama poster-poster betul, pesawat sama dulu, industri pesawat terbang Bapak. Jadi dulu Bapak jualan pesawat terbang beneran karena di industri pesawat terbang PT DI, PTN dan TNI AU juga. Saya jualan Airplane-nya pakai bentuk baju. Jadi udah mulai 98 modal Rp300.000, ada partner, baru punya toko tuh 3 tahun kemudian karena muterin uang dari modal awal tadi gitu Tapi sebetulnya. dulu sih rambutnya gondrong ya. Dulu gondrong, dulu kurus, ke Prabowo ya dulu ya. Nanti minta foto six gondrongnya ya pack buat gitu. di insert. Nanti ada pakai piercing dulu gaya lah. Sekarang udah UKM. Jadi semua serba terbatas juga. Dan terbatas kita Kona'ah harus, juga ya. harus membatasi kan nggak enak kalau kayak yang lain. Kan bosnya nggak boleh ini dipotong beneran. Kita harus ini kan beradaptasi sama bos. Iya, kan sekarang di Kementerian UMKM, memang PTN. apa namanya ya identik dengan membangun usaha kecil, Betul. usaha mikro gitu kan. Nah masalahnya sekarang Kang Vicky kita langsung masuk ke pembicaraan yang serius nih. Tadi kan kita bercanda. Iya, itu kayaknya nggak akan ada. Itu dipotong semua gitu. Enggak juga sih, kita masukin aja tetap. Oh iya. UMKM ini kan sekarang jadi concern presiden ya. Ya. Dalam beberapa kesempatan nggak sekali, bahkan lebih dari 2 atau 3 kali ya. Kalau presiden sudah bicara di forum terbuka gitu kan, menegur dan kadang-kadang marah gitu bicara tentang UMKM ini. Ada bahkan kalimat yang saya ingat ya, kita ini bodoh kalau tidak menggunakan produk lokal sendiri gitu kan. Ya. Mengkritisi apakah itu kementerian atau BUMN ataupun juga lembaga-lembaga negara yang tidak belanja produk lokal. Ya. Memang masalahnya apa sih sama UMKM sehingga kok tidak menjadi pilihan gitu loh dari kita sendiri? Ya, nah itu tragisnya mungkin ya. Kita lihat UMKM kalau sering dibilang tuh saya mengibaratkan UMKM itu adalah kita. Kenapa kita? Karena 99,9% usaha di Indonesia adalah UMKM. Jadi nyaris seluruhnya. Usaha besar tuh hanya 550-an aja datanya, 550 korporasi besar. Menyerap 97% tenaga kerja, 130 juta tenaga kerja. Berkontribusi kepada 60% PDB atau kue ekonomi Indonesia itu kontribusi dari UMKM. Dan masih banyak lagi, tapi kita lihat keberpihakan kebijakan ini masih sangat-sangat minim. Jadi contoh kalau industri besar itu ada di area bisnisnya ada namanya kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus. Semua pajak disubsidi, logistik disubsidi dan seterusnya. Semua dibuat eksklusif gitu. Banyak insentifnya. Banyak insentifnya. UMKM tidak. Dari sisi pembiayaan, kredit perbankan itu dari 1.800 triliun, UMKM hanya 19%. Sisanya korporasi besar. Padahal kalau korporasi besar itu punya mekanisme mengambil dana dari publik kan, ada go public dan seterusnya. Gitu. UMKM masih 20%, di bawah 20% dibandingkan negara-negara yang lain. Lebih jauhnya lagi terkait dengan digitalisasi. Di awal sebelum pandemi baru 8 juta atau 10% gitu ya. 13% dari seluruh UMKM yang 64 juta usaha, jumlah pelaku usahanya. Jadi masih sangat minim gitu. Oleh karenanya sebetulnya Pak Jokowi mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan turunan PP 7 2021 itu banyak sekali memberikan fasilitasi ke UMKM dari mulai perizinan. Ini kan UMKM itu sangat basic ya permasalahannya. Perizinan. Sekarang nggak perlu namanya perizinan tapi pendaftaran saja. Oleh karenanya ada yang namanya nomor induk berusaha di Kementerian Investasi BKPM. Kemudian terkait dengan ruang usaha disyaratkan 30% dari ruang publik itu diberikan kepada space-nya kepada UMKM dengan harga 30% dari public rate gitu. Termasuk ada bantuan hukum yang pemerintah pusat sampai dengan daerah tingkat 1 tingkat 2 harus memberikan bantuan hukum kepada UMKM sampai akses pembiayaan yang target presiden itu meminta Pak Menko UKM, Pak Teten dan seluruh kementerian lembaga mencapai 30% dari seluruh kredit perbankan. Oleh karenanya KUR, kredit usaha rakyat kan terus meningkat. Dan termasuk
secara khusus di Undang-Undang Cipta Kerja PP 7 2021 itu dicatatkan bahwa belanja pemerintah 40% ini wajib diberikan kepada UMKM. Oleh karena tadi ketika Presiden marah itu karena udah diamanahkan di undang-undang. Nah, Prabu. 40% itu setara dengan 450 triliun. 450 triliun. Besar sebetulnya. Besar. Nah, tapi memang isunya tadi selalu ada stigma bahwa UMKM ini nggak punya skalanya, kapasitasnya terbatas, kualitasnya nggak konsisten dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah kalau tidak diberi kesempatan ya kapan bisa mencapai titik tersebut kan gitu. Nah ini kan harus berjalan bersamaan ya, orkestrasi pembinaan, pendampingan, ngebantu dari sisi seluruh ekosistem. Ini harus klik dengan tadi kebutuhan permintaan pasar khususnya pemerintah tadi, belanja kementerian lembaga dan daerah termasuk juga BUMN.